Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sriwijaya News. Pada hari ini, saya, Vera Yunistiaria, sebagai pembawa acara, akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Kali ini, saya akan membahas suatu fenomena yang berkaitan dengan kesehatan mental. Namun, saya tidak akan sendirian dalam membahas ini, kita akan ditemani oleh seorang psikologi klinis. Halo Kak Agda. Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu, kita bakal bahas apa sih hari ini? Iya betul banget seperti yang dibilang sama Kak Vera tadi ya, bahwa hari ini kan kita mau bahas nih tentang fenomena yang berkaitan sama kesehatan mental. Nah, tapi untuk segmen kali ini kita bakal khusus banget membahas tentang quarter life crisis. Dan saya rasa udah banget ya di telinga teman-teman semuanya ada di rumah. Kalau boleh tahu, quarter life crisis itu apa sih Kak? Dijelasin secara lebih detailnya. Oke, jadi untuk apa itu istilah dari quarter life crisis? Jadi kita itu bisa mengartikan bahwa quarter life crisis itu adalah suatu periode di mana individu itu akan mengalami yang namanya insecurity. Kemudian dia juga ragu terhadap diri sendiri, kemudian dia itu cemas, kehilangan motivasi, atau bahkan dia nanti akan kebingungan nih dengan masa depannya kira-kira seperti apa dan juga bagaimana. Kalau boleh tahu, KLC ini biasanya dialami pada usia berapa sih Kak? Oke, jadi untuk quarter life crisis ini, dia biasanya dialami oleh individu dengan usia 20 sampai 35 tahun. Tapi berdasarkan dari kasus yang sering kita alami ya, atau mungkin sering terjadi dan juga kita tangani, jadi untuk quarter life crisis ini sendiri, dia lebih sering dialami oleh individu yang berusia awal-awal 20 tahun gitu. Apa ada alasannya kenapa individu itu lebih rentan mengalami KLC pada umur tersebut? Tahunan gitu, biasanya hampir setiap dari individu itu berada di fase di mana saat itu dia baru ingin menentukan nih, kira-kira masa depannya itu nanti seperti apa, kemudian bagaimana, belum juga nanti dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sekitar dia, kayak misalkan ada teman-temannya, atau mungkin juga dari kerabat-kerabat dia yang sebaya. Boleh dijelaskan juga Kak, apa ada ciri-ciri khusus untuk orang yang sedang mengalami KLC ini? Ciri-ciri dari individu, kayaknya aku mau bahas seenggaknya tuh 3 aja deh Kak, soalnya kita juga mau apa, diskusinya tuh biar enak ya Kak. Nah jadi untuk ciri yang pertama itu bisa dibilang bahwa teman-teman itu biasanya sering banget nih berpikir bahwa sampai saat ini kok aku itu belum ya kayak melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. Jadi kayak lebih tepatnya ketika kita udah ngelakuin sesuatu, kita merasa bahwa hal itu kayak sia-sia atau percuma aja gitu Kak. Oke, boleh dong Kak, Kak Vera yang tunjukin nih gimana nih Kak ilustrasi dari ciri pertama ini Kak. Oh ya, baiklah. Ini kita akan menayangi video tentang bagaimana ciri-ciri seorang yang sedang mengalami KLC. Teman-teman udah pada wisuda, udah ada yang kerja. Ini kapan ya? Udahlah. Ciri-ciri keduanya apa Kak? Nah, untuk ciri kedua, biasanya kita itu mulai merasa tertekan ya, karena ada tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, misalnya nih ada tuntutan atau mungkin desakan dari orang tua. Kemudian bisa juga nih karena adanya sedikit sindiran atau ejekan dari teman-teman kita saat kita lagi ngobrol atau mungkin diskusi sama mereka. Baiklah teman-teman, ini ada ilustrasi dari ciri-ciri kedua.
untuk orang yang sudah mengalami KLC. Ma, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu, Kir? Alhamdulillah aku baik, Pak. Kir, kamu kapan wisudanya? Teman-teman kamu yang lain udah pada wisuda loh. Iya, Kir. Supaya nanti kamu cepat dapat kerjanya. Dia tuh teman kamu, si Mulia. Kayak si Zahra juga, dia kan udah S2. Kamu juga harus semangat ya, biar cepet lulus. Dengerin tuh kata ibu kamu, Kir. Jangan lagi ya nunda-nunda mengenai kuliah kamu. Iya, Ma. Iya, Pak. Halo Ma, Pa, apa kabar? Halo Nak, Halo nak, baik-baik juga kok. baik-baik saja. Kamu gimana? Ya, Tantra juga di sini baik-baik aja kok. Oh iya, gimana skripsi kamu? Udah selesai? Mama lihat kok teman-teman kamu udah pada wisuda. Jadi nak, kok kamu nggak selesai? Mama lihat teman kamu ada yang mau cari kerja. Iya, Tantra juga udah mau selesai kok aslinya. Ini lagi diusahain secepatnya biar cepet wisuda. Iya nak, lagian kamu ngapain aja sampai skripsi yang belum selesai? Iya, lihat itu Salsabila. Dia udah dapat kerja di perusahaan ternama. Jangan lama-lama, Nak. Iya kok Ma, Pa. Ini ku usahain secepatnya. Udah dulu ya, jaga kesehatan. Ya, kamu Ya juga. nak, kamu juga. Lanjut Kak, untuk ciri-ciri ketiganya itu apa sih? Untuk ciri-ciri ketiga, biasanya saat teman-teman itu lagi berdiskusi atau mungkin teman-teman itu lagi cerita nih ya sama teman-temannya yang lain, biasanya kita tuh kayak merasa bahwa kok teman-teman kita itu berada di posisi yang lebih baik atau mungkin lebih tinggi nih daripada kita. Dia kayak lebih berhasil atau mungkin dia juga kayak lebih bahagia dari kita. Baiklah, ini dia ilustrasinya untuk ciri-ciri yang ketiga, biar kita semua itu lebih paham tentang ciri-cirinya. Hai Zahra, hai Kirana, apa kabar? Lama ya nggak ketemu? Hai Muli, lama juga gak ketemu. Kamu udah sibuk sama praktek ya kayaknya? Gimana kabar S2 kamu? Alhamdulillah udah mulai nyusun tesis. Doain ya biar cepet nyusul kamu. Min, BTW gimana kabarnya Kirana? Udah belum kelarin S1-nya? Iya nih Kir, kok betah amat sih di kampus? Sudah hampir 25 tahun loh. Apaan sih Zara, Muli? Kok ngomongnya kayak gitu? Apa KLC ini ada cara untuk mengatasinya, Kak? Banyak banget ya. Tapi yang pasti, kalau untuk mendapatkan bagaimana cara mengatasi yang tepat, teman-teman tuh bisa nih datang untuk konsultasi ke psikolog. Di mana di sini kalian bisa ceritakan apa yang kalian rasakan atau mungkin apa yang kalian alami saat ini. Karena jujur aja nih ya Kak, biasanya dari orang-orang itu kan beda-beda ya, dia mengalami quarter life crisis-nya. Nah, untuk cara mengatasinya juga beda-beda, Kak. Jadi kayak tergantung apa yang kita alami atau mungkin yang kita rasakan saat ini. Oh ya, Kak Vera, boleh dong, Kak, kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah nih, Kak, untuk cara mengatasinya yang emang benar-benar dari psikolog klinis yang mengetahui tentang si quarter life crisis ini, Kak. Oke, baiklah. Ini ada video lagi yang bakal
ngejelasin kita gimana cara mengatasi KLC ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, ada yang bisa saya bantu? Quarter life crisis adalah periode saat seseorang berusia 18 tahun sampai 30 tahun yang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupan di masa mendatang. Umumnya, quarter life crisis ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Quarter life crisis juga menyebabkan dampak dalam diri kita. Yang pertama, kurang pede. Kurang pede ini seperti perasaan minder terhadap kemampuan yang kita punya. Inilah yang menyebabkan kita terfokus pada kelemahan kita tanpa mempedulikan kelebihan kita yang belum tentu orang lain punya. Yang kedua, overthinking. Overthinking ini terlalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Inilah yang membuat kita merasa tidak pernah puas dan membandingkan diri dengan orang lain atas pencapaian yang telah dicapai, serta selalu ingin terlihat sempurna. Yang ketiga, merasa kesepian. Circle yang mengerucut membuat kita seolah-olah merasa tersisihkan dari lingkungan sekitar. Beberapa orang merasa kesepian padahal ia berada di tengah-tengah keramaian, bahkan berada di tengah-tengah orang-orang terdekatnya. Yang keempat, demotivasi. Demotivasi adalah kondisi ketika kita kehilangan motivasi dan kecewa dengan diri sendiri dalam menggapai target yang kita impikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini akan mengganggu kehidupan kita. Sebenarnya wajar jika kita mengalami quarter life crisis, namun ini tidak boleh dianggap remeh, karena quarter life crisis dapat berubah menjadi depresi. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Yang pertama, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus saja dengan bagaimana kita melewati satu hari dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa kita akan mengetahui kelebihan yang ada pada diri kita dan tujuan pada diri kita tanpa kita sadari. Yang kedua, ubah keraguan menjadi tindakan. Saat kita merasa bingung dalam satu hal di hidup kita, jadikan kesempatan itu untuk menemukan tujuan baru. Isi hari-hari kita dengan hal positif untuk menemukan jawaban dari keraguan tersebut. Hingga akhirnya jawaban tersebut datang dengan sendirinya. Oh, jadi gitu ya, Bu. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Baiklah pemirsa, itulah tadi ciri-ciri dan cara mengatasi quarter life crisis. Tidak terasa segmen ini akan segera berakhir. Saya, Vera Yustiara Ilhami, sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa.